Yesus ku percaya Pak, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya Pak, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Ini tepuk tangan berpuji bagi Allah kita. Mari tundukkan kepalamu, teduhkan di hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu bagi setiap kami. Kami bersyukur kami ada di Kibirias. Kami percaya lewat sarana perjamuan kudus dan minyak urapan, maka kami percaya kami yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Bahkan setiap kami yang punya masalah, punya pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nanti saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu, kuduskan hambamu, sucikan hambamu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan menyampaikan, memberkati kami, mengajar setiap kami, menegur setiap kami, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Sembunyikan hambamu di belakang kayu salibmu, biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan bagi setiap kami. Siapkan nanti kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Salam Tiberias. Masih kurang semangat. Salam Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak duit. Yuk kasih salam dulu kanan kiri saudara. Jumpai 1, 2, 3 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan Anda dan saya. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat worship leader Pak Steve Lengkong ya, dulu tim saya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat tim musik, terima kasih buat choir ya, terima kasih terlebih juga kepada Gembala Sidang Ibu Pendeta dari Pariaji. Makasih buat jemaat Tuhan masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Baik, judul atau tema khotbah saya berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Apa tema judul khotbah kita hari ini? Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Karena kita masih ya, yaitu berbicara tentang penampakan Yesus ya. Selama kurang lebih 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian ya. Kita bersyukur saudaraku, Yesus yang telah mati mengalahkan maut ya. Nanti tanggal 25 kita akan merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Haleluya. Yuk langsung saja terambil dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat ke 29. Yuk buka ayat Alkitab saudara ya. Saudara yang ada Alkitabnya, buka Alkitab saudara ya. Jadi jangan buka Facebooknya, jangan buka TikToknya, jangan buka Instagramnya, apalagi foto-foto saya ya. Nanti kalau sudah selesai khotbah boleh foto sama pendeta. Haleluya. Kalau saudara, wah, perasaan nih Pak Pendeta sok ganteng. Nah, memang saya ganteng Bapak Ibu. Saudara nggak yakin saya ganteng? Iya, kita ini Bapak Ibu manusia yang paling sempurna. Anda dan saya adalah ciptaan yang paling sempurna, beda dengan yang lain, dengan ciptaan yang lain. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara harus bersyukur. Ya walaupun wajah saudara pas-pasan, bilang aja wajah saudara ganteng. Amin. Walaupun wajah saudara nggak secantik ya Luna Maya misalkan, ya bilangnya saudara cantik gitu. Karena menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, menurut perkataanmu engkau akan dihukum. Jadi bersyukur aja. Ya walaupun kelihatannya belum ada mujizat ya,
wajah saudara belum berubah-berubah dulu sampai sekarang. Tapi percaya, waktu saudara memperkatakan iman, wajah saudara masih berubah. Iya, saudaraku, Bapak Ibu, kegantengan itu ya, kalau ada kemuliaan Tuhan, ya ada orang ya walaupun mukanya pas-pasan, tapi kalau ada kemuliaan Tuhan, orang lihatnya enak bukan enak. Iya, ada orang lihatnya walaupun ganteng lihatnya apa? Bosan. Kenapa? Ya karakternya nggak baik gitu. Tapi saudara hari ini wajahnya wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Enak lihatnya. Coba senyum. Nah gitu dong, mantap ya kan. Ya langsung saja Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat ke-29. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Saya ayat 24, nanti saudara ayat 25, lalu tiba di ayat 29, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wow puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wow puji Tuhan. Judul berikutnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 5 saudara, yuk. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 7 saudara. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertanyaan ini Bapak Ibu tentu sangat penting bagi setiap kita. Dan kadang-kala Bapak Ibu, ini yang membuat kita merenungkan diri, ya, bahwa ternyata kita punya tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Pertanyaan pertama adalah, apakah kita sudah memberitakan Injil atau memberikan kesaksian tentang Kristus kepada orang-orang sekitar kita? Nah, kita melihat banyak orang Kristen hari-hari ini Bapak Ibu, ya mereka malas memberitakan Injil. Kita melihat hari-hari ini banyak orang Kristen cuma sebatas ya cukup diselamatkan, masuk surga. Tapi dengar baik, saudara harus memberitakan Injil kerajaan surga. Karena ya kita melihat ada amanat agung yang Tuhan sampaikan